Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan profesi kehumasan. Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Kode mata kuliahnya adalah ini, bisa digunakan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan kartu studi tetap. Bobotnya 3 SKS atau 3 satuan kredit semester untuk semester gasal ya, tahun 2020-2021. Ini semester ini ya. Ini namanya saya. Ini nama saya. Jadi di jadwal itu mungkin ada C-nya gitu ya. Itu salah. Yang betul itu Primirohimi seperti ini. Kemudian ini gelar saya ESOS. ESOS itu sarjana sosial ya. Ini OS ini sebetulnya harusnya kecil ya, tapi karena ini di ketik dalam bentuk kapital semua ya besar semua. MSI, Magister Studi Islam. Ini pernyataan kontraknya, nanti tolong disepakati bersama ya. Untuk penilaian, nilai akhir akan didasarkan pada komponen sikap, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot masing-masing komponen dapat dilihat dalam rencana pembelajaran semester atau RPS masing-masing mata kuliah. Kehadiran tentu saja bagian dari sikap ya, dan bagian dari tugas ujian semester serta ujian akhir semester juga kan. Kemudian komitmen untuk perkuliahan, ini kolom dosen, kolom mahasiswa, dan komitmen. Untuk pembelajaran tersusun dari dosen ya, tersusun mata kuliah yang diketahui mahasiswa. Kemudian dosen menggunakan aplikasi virtual class IAIN Kudus, WhatsApp Group, karena untuk komunikasi sepertinya lebih mudah WhatsApp Group ya, dan aplikasi lain seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Kemudian mahasiswa dapat memahami tujuan RPS menggunakan aplikasi virtual class IAIN Kudus, WhatsApp Group, dan yang lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan, serta boleh mengusulkan penggunaan aplikasi yang lain. Komitmennya, dosen menjalankan RPS yang tersusun, mahasiswa memonitoring pembelajaran dosen. Untuk dosen, presensinya, dosen menerima absen di virtual class, WhatsApp Group, dan kolom komentar YouTube sesuai video materi. Dalam satu semester, minimal 90% dosen hadir dari 14 kali pertemuan yang disyaratkan selain UTS dan UAS ya. 14 itu selain UTS dan UAS, karena UTS dan UAS ya wajib hadir tentunya dosen ya. Sedangkan mahasiswa wajib absen di virtual class, WhatsApp Group, dan kolom komentar YouTube sesuai video materi. Kalau virtual class wajib ya. Kalau WhatsApp Group dan kolom komentar YouTube ya bolehlah. Misalnya ada yang terlewat tidak apa-apa. Tapi kalau virtual class ini wajib. Tapi kalau misalnya terkendala koneksi, karena memang virtual classnya agak sulit ya diakses, tidak apa-apa, nanti akan saya pertimbangkan absen di WhatsApp Group atau kolom komentar YouTube. Dalam satu semester maksimal 3 kali tidak hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit dan izin, dan diberikan tugas pengganti sesuai dengan beban yang ditinggalkan. Komitmennya, jika berhalangan hadir, dosen wajib memberikan tugas mandiri atau mengganti perkuliahan pada jam lain ya. Atau mengganti perkuliahan dengan sistem virtual class. Jadi kalau dosennya yang tidak hadir, itu dosen memberikan tugas mandiri pada mahasiswa, atau dosen mengganti di jam yang lain, atau mengganti dengan sistem virtual class di materinya mungkin ya. Kemudian komitmennya lagi, mahasiswa berhak menerima penilaian jika sudah melengkapi tugas pengganti sesuai dengan beban yang ditinggalkan. Mahasiswa berhak melaporkan ketidakhadiran dosen ke pihak fakultas, dalam hal ini wakil dekan 1 bidang akademik. Etika, dosen menggunakan busana muslim yang tidak ketat. Ini saya pakai jilbab dan alhamdulillah saya juga tidak suka baju yang ketat gitu ya. Tapi kalau bajunya sesak beda ya, karena ya body ini kayaknya tidak mendukung dengan ini ya, dengan bajunya gitu. Tapi insya Allah saya tidak menggunakan baju yang ketat. Kemudian mahasiswa juga memakai busana muslim ya, tidak ketat. Terutama ini ketika video conference ya. Kalau di WhatsApp Group sih ya tidak terlihat ya.
Dosen memberi contoh, mahasiswa bebas dengan style asal sesuai aturan. Komunikasi terbuka dengan dosen komunikasinya terbuka ya dengan komunikasi berbagai media. Insya Allah saya tidak akan mempersulit teman-teman. Silakan kalau misalnya ternyata tidak punya kuota, bisanya cuma SMS, boleh ya. Kemudian mahasiswa berkomunikasi dengan adab di pedoman akademik. Komitmennya dosen berkomunikasi dengan terbuka, mahasiswa bebas menyampaikan apapun dengan adab yang baik. Penugasan. Tugas ini bukan kewajiban loh ya, tugas ini hak mahasiswa. Jadi kalau ada mata kuliah yang nggak ada tugasnya, berarti itu mata kuliahnya nggak memberikan hak pada mahasiswa. Jadi mindsetnya harus dirubah. Tugas adalah hak mahasiswa. Oke, penugasan sesuai RPS. Mahasiswa memahami penugasan, dosen menerima tugas sesuai jadwal, mahasiswa menyerahkan tugas sesuai petunjuk. Hal lain yang diperlukan, jadi yang di atas ini template dari LPM dan yang merupakan unsur inti begitu. Yang lainnya ini misalnya diantaranya keterlambatan dosen di kelas maksimal 30 menit setiap perkuliahan. Sedangkan mahasiswa keterlambatannya juga maksimal 30 menit setiap perkuliahan. Konsekuensinya apa? Kalau keterlambatan dosen di atas 30 menit, mahasiswa berhak menghubungi dosen. Keterlambatan mahasiswa di atas 30 menit, dosen berhak memutuskan apakah diperkenankan mengikuti perkuliahan. Kalau dalam diskusi kelompok sih kita bisa minta presenternya untuk membantu menghubungi mahasiswa ya. Siapa tahu memang ada terkendala sinyal atau HP rusak atau tidak punya HP hilang gitu kan ya. Oke, untuk dosen jika kehadiran kurang bisa mengganti sesuai kesepakatan dengan mahasiswa. Gimana teman-teman? Ini ada jam tambahan, mau ya? Gitu. Ya, paling-paling pada nggak mau ya. Ya udah Bu, udah kita ikhlasin aja gitu ya. Jangan ya. Mahasiswa jika kehadiran kurang bisa mengganti sesuai kesepakatan dengan dosen. Komitmennya penggantian bisa dengan pertemuan lain, dipadatkan atau tugas. Dosen boleh minum di kelas, mahasiswa juga boleh minum di kelas, terutama ketika video conference ya. Kemudian komitmennya tetap menjaga kebersihan, etika dan marwah perkuliahan. Dosen berhak atas kepemilikan tugas mahasiswa dan mahasiswa wajib menyerahkan kepemilikan tugas pada dosen. Komitmennya penyerahan kepemilikan tugas dari mahasiswa pada dosen tetap harus menyebutkan mahasiswa sebagai pembuatnya. Jadi nanti misalnya tugas itu kalau saya publish di YouTube, saya tetap menyebutkan bahwa ini adalah video buatan dari siapa gitu. Tidak mungkin saya akui itu sebagai milik saya ya. Kepemilikan ini maksudnya ketika teman-teman menyerahkan tugas kan ya sudah ya, memang itu kewenangan saya untuk menilai, mengoreksi kan gitu. Apakah nanti kemudian saya kembalikan ke teman-teman? Itu tentu saja nanti kita melihat kebermaknaannya ya atau kemanfaatannya. Kemudian dosen bisa melakukan video call atau group call untuk pemeriksaan kehadiran dan keaktifan diskusi. Sedangkan mahasiswa wajib menjawab video call atau group call dosen kecuali berhalangan dan menyampaikan alasannya. Komitmennya video call atau group call dilakukan dengan kaidah kesopanan. Tapi kalau anggotanya sebanyak lebih dari 8 orang memang ini ya grup call-nya nanti deh. Saya juga belum pernah melakukan grup call sebanyak itu. Oke, ini nama saya, kemudian ini NIP saya ya, ini NIP saya, ini NIDN saya. Nanti saya minta tanda tangan dari perwakilan kelas ya, atau tanda tangan dari perwakilan kelas itu di scan dalam file PNG, dikirimkan ke saya untuk saya bubuhkan di sini, untuk saya tempelkan di sini. Itu saja kontrak perkuliahan dari saya. Silakan untuk disepakati, ditambahkan atau dikurangi, atau ada yang ingin ditawar begitu atau ingin dinegosiasikan lagi. Intinya kontrak perkuliahan ini adalah bagian dari dokumen pembelajaran atau perkuliahan dan merupakan dokumen akreditasi juga, dokumen beban kerja dosen juga, gitu ya. Jadi
harus segera mungkin untuk didapatkan kesepakatannya. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.